Saya Monica Pakpahan dari kelas TI 19A3 dengan NIM 311910554 Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi prosesor atau CPU dan perbedaan arsitektur ARM dengan x86. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan teknologi prosesor, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada prosesor. Prosesor merupakan unit pemrosesan terpadu yang berfungsi mengatur dan menjalankan perintah berupa instruksi dari perangkat lunak. Istilah prosesor mulai dikenal pada tahun 1970. Prosesor terdapat dua, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Pertama, saya akan membahas tentang perkembangan prosesor Intel dari generasi ke generasi. Generasi prosesor Intel tahun 1971 sampai 1981. Ada mikroprosesor 4004 pada tahun 1971 yang digunakan untuk kalkulator Buzikov dengan teknologi dasar penciptaan artificial intelligence dengan arsitektur 4 bit. Yang kedua ada mikroprosesor 8008 pada tahun 1972 yang digunakan untuk bisnis dengan teknologi single tasking dan PMOS serta multi-voltage dengan menggunakan arsitektur 8 bit. Yang ketiga ada mikroprosesor 8080 pada tahun 1974 yang digunakan untuk bisnis dengan teknologi NMOS dan triple voltage dengan arsitektur 8 bit. Yang keempat ada prosesor 8088 dan 8086 pada tahun 1978 sampai 1979. Prosesor ini digunakan untuk komputer alter dan bisnis dengan menggunakan teknologi penempatan chipset, menggunakan memori 64 KB, menggunakan NMOS dan triple voltage. Arsitektur prosesor 8088 yaitu IN 16 bit dan X 8 bit. Prosesor 8086 menggunakan arsitektur 8 bit. Berikutnya, generasi prosesor Intel tahun 1982 sampai 1989. Pertama ada prosesor 80286 pada tahun 1982. Prosesor ini digunakan untuk bisnis dengan menggunakan teknologi software prosesor sebelumnya dengan maksimal akses 16 MB dan menggunakan multitasking dengan arsitektur 16 bit. Yang kedua ada prosesor 80386DX dan prosesor 80486SX pada tahun 1985 yang digunakan untuk bisnis dengan menggunakan teknologi 275.000 transistor dan maksimal akses 4 GB dengan arsitektur 32 bit. Yang ketiga ada prosesor 80486DX dan prosesor 80486EX yang pada tahun 1989 yang digunakan untuk bisnis dengan teknologi single click, FPU internal, math coprocessor dengan arsitektur 32 bit. Berikutnya ada generasi prosesor Intel tahun 1993 sampai 1999. Yang pertama ada Pentium pada tahun 1993 yang digunakan untuk home PC dengan teknologi mengelola suara, bunyi, foto, dan sebagainya dan menggunakan VGA besar dengan arsitektur 32 bit. Yang kedua ada Pentium Pro yaitu pada tahun 1995 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi 5.500.000 transistor dan 2 grup, 1 pin chase memory dan 1 pin prosesor dan menggunakan CLOV
arsitektur 32 bit. Yang ketiga ada prosesor Pentium 2 pada tahun 1997 dan menggunakan 7.500.000 transistor dan internet dan digunakan untuk mengelola data multimedia dan arsitektur 32 bit. Yang keempat ada prosesor Pentium 2 Xeon pada tahun 1998 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi penambahan kecepatan atau clock speed dengan arsitektur 32 bit. Yang kelima ada prosesor Celeron pada tahun 1999 yang digunakan untuk home PC dengan teknologi L2 lebih besar dan arsitekturnya 32 bit. Yang keenam ada prosesor Pentium 3 pada tahun 1999 yang digunakan untuk pencitraan 3D dengan teknologi penambahan 70 instruksi dan arsitektur 32 bit. Yang ketujuh ada prosesor Pentium 3 Xeon pada tahun 1999 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi dual prosesor arsitektur 32 bit. Berikutnya ada prosesor Intel tahun 2000 sampai 2009. Yang pertama ada prosesor Pentium 4 pada tahun 2000 yang digunakan untuk rendering 3D dengan teknologi frekuensi 1,5 GHz sampai dengan 3,4 GHz dan pin 423 sampai dengan 478 dengan menggunakan arsitektur 32 bit. Yang kedua ada prosesor Pentium 4 Xeon pada tahun 2001 yang digunakan untuk server workstation dengan teknologi L2 dengan arsitektur 32 bit. Yang ketiga ada prosesor Itanium pada tahun 2001 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi EPIC atau Explicit Parallel Instruction Calculator yang dengan arsitektur 64 bit. Yang keempat ada prosesor Pentium M pada tahun 2003 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi chipset 855 dan arsitektur 32 ataupun 64 bit. Yang kelima ada prosesor Intel E7520 atau E7320 pada tahun 2004 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi dual prosesor dan 2 MB L2 arsitekturnya 32 ataupun 64 bit. Yang keenam ada Pentium F seri 7, 35, 744, 757 pada tahun 2004 dan digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi chipset 855 dan arsitekturnya 32 atau 64 bit. Yang ketujuh ada Pentium 4 Extreme Edition pada tahun 2005 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi frekuensi 3,73 GHz dan Hyper Threading, arsitektur 32 atau 64 bit. 8. Pentium D seri 820, 830, 840 pada tahun 2005 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi dual core 1 MB L2 setiap core, frekuensi 2,8 GHz sampai dengan 3,2 GHz, arsitektur 32 atau 64 bit. 9. Core 2 Squad Q6600 pada tahun 2006 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi frekuensi 2,4 GHz dan 8 MB L2 chase, arsitektur 32 atau 64 bit. Yang ke-10 Core 2 Skate Xeon pada tahun 2006 yang digunakan untuk server dan workstation dengan teknologi TDP atau Turn Design Power dengan arsitektur 32 atau 64 bit. Berikutnya ada generasi prosesor Intel tahun 2009 sampai dengan 2017. Yang pertama ada Core i3 pada tahun 2010 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi Super High Speed, arsitektur 32 atau 64 bit. Yang kedua ada Core i5 pada tahun 2010, penggunaannya untuk laptop dan home PC dengan teknologi Super High Speed dan arsitektur 32 atau 64 bit. Yang ketiga ada Core i7 pada tahun 2011 yang digunakan untuk laptop dan home PC dengan teknologi Super High Speed dan arsitekturnya 32 ataupun 64 bit. Itulah perkembangan daripada prosesor Intel dari tahun ke tahun.
Berikutnya saya akan membahas tentang perkembangan prosesor AMD. Yang pertama ada AMD K5. Pada tahun 1995, AMD memperkenalkan mikroprosesor pertama yang dirancang secara independen, yaitu AMD K5. AMD K5 juga memiliki teknologi yang lebih maju daripada prosesor Pentium saingan Intel dengan menawarkan clock speed sebesar 100 MHz. Yang kedua ada AMD K6. Prosesor AMD K6 merupakan prosesor generasi ke-6 dengan performa tinggi dan dapat diinstalasi pada motherboard yang mendukung Intel Pentium. Berikutnya ada AMD Athlon. Pada tahun 1999, AMD memperkenalkan prosesor generasi ke-7-nya yaitu Athlon yang merupakan pengganti dari AMD K6. Pada yang berikutnya adalah AMD Duron. Kinerja AMD Duron sedikit rendah dari AMD Athlon dengan persentase perbedaan sekitar 7% sampai 10%. Namun, saat ini perusahaan AMD sudah menghentikan produksi AMD Duron. Yang kelima ada AMD Athlon 64. Prosesor ini merupakan prosesor pertama yang kompatibel terhadap komputasi 64 bit. Prosesor ini menggunakan teknologi AMD 64 yang bisa bekerja pada sistem operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit. Yang keenam ada AMD Athlon 64 FX. Prosesor ini memiliki 3 karakter penting. Yang pertama yaitu dapat bekerja pada sistem operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan kecepatan penuh. Yang kedua, menawarkan perlindungan virus yang disebut Enhanced Virus Protection ketika dijalankan di atas platform Windows XP SOP Spec 2 maupun Windows XP 64-bit Edition. Yang ketiga, sistem PC yang berbasis AMD Athlon 64 FX sangat cocok bagi para pengguna PC yang antusias, penggemar olah video, audio, dan para pemain game. Yang ketujuh ada AMD Sempron. Prosesor ini adalah sebuah jajaran prosesor yang diperkenalkan oleh AMD pada tahun 2004 sebagai pengganti prosesor AMD Duron di pasar komputer murah untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron D. Yang kedelapan ada AMD 64 X2 Dual Core. Fitur yang dimiliki AMD 64 X2 Dual Core yaitu dilengkapi dengan teknologi seperti High Power Transfer yang mampu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam menyingkirkan bottlenecks pada level input-output, meningkatkan bandwidth, mengurangi latensi sistem. Yang kesembilan ada AMD Opteron. Fitur-fitur yang dimiliki AMD Opteron yaitu chase level 1 sebesar 128 KB yang terbagi ke dalam data chase 64 KB dan instruction chase 64 KB. Yang kedua, chase level 2 sebesar 1024 KB. Yang ketiga, kecepatan dari 1400 MHz sampai 3000 MHz. Yang keempat, memiliki 3 buah link hyper transfer dengan kecepatan 3200 Mbit per second. Yang kelima, mampu mengakses memori fisik hingga 1 TB. Yang keenam, tersedia dalam single core, dual core, quad core. 10. AMD Phenom. AMD Phenom diluncurkan untuk menjawab permintaan pasar dan advance-nya. Kemunculan ini sekaligus memanaskan kembali persaingan dengan rivalnya yang sudah terlebih dahulu meluncurkan prosesor berinti 6. Yang ke-11 ada AMD Thurion. AMD Thurion memiliki 64 bit dengan daya konsumsi rendah. AMD jenis ini mendapatkan nama sandi K8L. AMD Thurion 864 dan AMD Thurion 64 X2 Ultra bersaing kelas dengan prosesor Intel. Yang ke-12 AMD Bulldozer. AMD mengenalkan arsitektur terbarunya yaitu Bulldozer yang terdiri dari 4 model dengan 8 core, 6 core, atau 4 core dan nilai TDP atau Thermal Design Power 95 Watt atau 125 Watt. Itulah perkembangan daripada prosesor AMD. Setelah mempelajari tentang perkembangan teknologi prosesor AMD dan Intel, kita akan membahas tentang perbedaan arsitektur ARM dalam x86. Yang pertama ada arsitektur x86. Arsitektur x86 saat ini mendominasi komputer desktop, komputer portable, dan pasar server sederhana. Bisa menjalankan program Windows karena memang Windows diprogram untuk beroperasi di lingkungan x86.
Prosesor CISC X86 memiliki transistor yang lebih banyak, otomatis daya yang dibutuhkan lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan prosesor yang memiliki banyak transistor akan lebih cepat panas serta membutuhkan memori yang mencukupi atau besar, sehingga tidak cukup untuk perangkat-perangkat kecil. Arsitektur X86 adalah rancangan set instruksi komputer kompleks dengan panjang instruksi yang bervariasi. Prosesor-prosesor awal dari keluarga arsitektur ini memiliki nomor model yang diakhiri dengan urutan angka 86. Prosesor 8086, 80186, 80286, 386, dan 486. Karena nomor tidak bisa dijadikan merek dagang, Intel akhirnya menggunakan kata Pentium untuk merek dagang prosesor generasi kelima mereka. Berikutnya ada arsitektur ARM. Arsitektur ARM merupakan arsitektur prosesor 32 bit RISC yang dikembangkan oleh ARM Limited, dikenal sebagai Advanced RISC Machine, di mana sebelumnya dikenal sebagai Acorn RISC Machine. Pada awalnya merupakan prosesor desktop yang sekarang didominasi oleh keluarga X86. Desainnya yang sederhana membuat prosesor ARM cocok untuk aplikasi berdaya rendah. Prosesor ARM digunakan di berbagai bidang seperti elektronik umum, termasuk PDA, mobile phone, media player, music player, games konsol game golf, kalkulator, dan peripheral komputer seperti hard disk drive dan router. Prosesor RISC atau ARM cenderung memiliki transistor jauh lebih sedikit daripada prosesor CISC. Dengan transistor yang lebih sedikit itu berarti daya yang digunakan juga lebih kecil, lebih sedikit panas, dan ruang yang sangat kecil, sehingga sangat cocok untuk perangkat-perangkat kecil dengan kemampuan terbatas. Itulah beberapa perbedaan daripada arsitektur ARM dengan X86. Sekian presentasi dari tugas saya ucapkan terima kasih.